Wow, selamat pagi saudara. Selamat tahun baru Imlek. Buat yang merayakan, banyak hoki, banyak sehat-sehat ya. Ya, nggak kerasa kita sudah ada di bulan yang pertama di tahun 2023. Ya, kita ada di awal tahun dan biasanya kalau di awal tahun kita banyak mengevaluasi apa saja yang sudah terjadi di sepanjang tahun kemarin. Ya, tentunya ada banyak hal yang kita dapatkan. Setuju saudara? Ada banyak hal yang sudah kita bisa capai. Tapi harus diakui juga ada banyak hal mungkin yang gak tercapai. Gak bisa kita dapatkan. Tapi di atas semuanya itu saya berharap kita bisa selalu bersyukur buat semua yang kita dapat. Kita selalu mempercayai bahwa Tuhan memberi yang terbaik buat hidup kita. Nah, bersyukur menjadi sesuatu yang penting saudara. Bersyukur karena dengan gini loh. Waktu kita bersyukur, kita punya pandangan yang positif tentang kehidupan. Kita bisa menghargai diri kita waktu kita bisa mendapat apa yang kita inginkan. Tapi di lain hal kita juga bisa memaafkan diri kita waktu kita gak mendapat apa yang kita mau. Kita bisa menghargai, tetap memaafkan diri kita bahwa ya mungkin ada hal-hal yang mungkin gak bisa saya capai. Ya, di atas semuanya kita semua perlu apa yang namanya bersyukur. Nah, minggu ini kita akan diingatkan, sama-sama diingatkan tentang janji Tuhan. Kadang gini saudara, kita bukannya gak tahu janji Tuhan, setuju? Mungkin kita tahu seluruh isi Alkitab, berapa janji Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kita tahu semua apa yang firman Tuhan katakan tentang janji, tentang penyertaan, tentang kasihnya Tuhan. Tapi ada kalanya gini, kita lupa waktu kita ada di masa-masa krisis. Kita lupa waktu keadaan kita ada di masa-masa yang sulit. Kita sepertinya lupa sama janji Tuhan. Kita sepertinya gak ngerti, kita sepertinya gak percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita mulai meragukan apa yang firman Tuhan katakan. Kita gak bisa melihat janji Tuhan dalam hidup kita. Waktu COVID kemarin, mulai di awal-awal pandemi 2020 kurang lebih seperti itu ya. Saya mendampingi orang dan dia usahanya lagi kolaps. Masa-masa itu tuh mengerikan sekali untuk yang bisnis. Kita nggak tahu mau ngapain, banyak usaha-usaha yang jatuh. Saya juga ada di situ dengan segala kekacauan yang saya alami. Ada banyak hal yang kita nggak ngerti kenapa terjadi, kenapa bisa terjadi. Awalnya kita doa dengan semangat, dengan penuh pengharapan. Ya pasti bisa dipulihkan, bisa dipulihkan. Tapi sesuai berjalannya waktu, ternyata keadaan gak jadi lebih baik saudara. Kita mulai kendor berdoa. Kita mulai berpikir bahwa Tuhan gak akan jawab doa. Kita mulai males ikut ibadah, kita mulai males pelayanan, kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai banyak hal yang membuat kita gini, Tuhan gak sayang sama saya. Tuhan gak peduli sama hidup saya. Sampai akhirnya saya waktu itu pada masa itu saya baca-baca buku lagi, buku yang lama yang sudah saya baca, Purpose Driven Life, Rick Warren, kalau teman-teman udah tahu. Dan ada hal ini yang membuat saya bisa diingatkan kembali tentang ini. Ketika Anda merasa ditinggalkan oleh Allah, tetapi Anda tetap mempercayainya. Anda sedang menyembah Dia dengan cara yang terdalam. Saya diajar gini loh, mempercayai Tuhan itu bicara tentang menyerahkan kedaulatan atas hidup kita sama Tuhan. Kita gak bisa lagi mempercayai Tuhan tapi kedaulatannya kita yang pegang. Kita gak bisa mempercayai Tuhan dengan cara kita sepertinya gini loh. Kita pengen Tuhan mengerjakan seperti yang kita mau. Ada banyak hal yang kita perlu mengingat gini. Ini tentang kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Saya suka dengan kata menyembah Dia dengan cara yang terdalam. Mungkin kita terjebak dengan menyembah dengan cara-cara yang lama. Tapi saat-saat krisis, masa-masa sukar, kita menyembah Tuhan dengan cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kita menjadi orang-orang yang menyembah dengan, ya ini Tuhan. Mempercayai dengan segenap hati di tengah segala keraguan, di tengah segala kebimbangan kita. Kita memutuskan untuk tetap percaya. Menyembah dengan cara yang terdalam. Saya suka kata-kata itu. Karena kebenarannya Allah gak pernah tinggalin kita saudara. Mungkin kitanya yang marah, kita yang kecewa, kita yang gak ngerti. Dan kita memutuskan untuk pergi meninggalkan Tuhan.
Kebenarannya Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Makanya sebuah kesadaran bahwa Allah gak pernah tinggalin kita dan Allah gak pernah main-main dengan hidup kita. Allah punya tujuan buat hidup kita. Ini sesuatu yang bagus buat kita renungkan. Iman mempercayai bahwa Tuhan memiliki tujuan. Bahkan ketika segala sesuatu kelihatan tidak masuk akal. Iman mempercayai bahwa Tuhan memiliki tujuan. Bahkan ketika segala sesuatu kelihatan tidak masuk akal. Ada banyak hal yang kita gak tahu. Kalau saudara tanya kenapa Pak saya mengalami ini, kenapa saya mengalami ini. Saya cuma bilang saya gak tahu. Saya gak mau mencoba menerangkan apa yang Tuhan sendiri tidak terangkan. Iman mempercayai bahwa gini, Tuhan gak pernah main-main sama hidup kita. Apapun yang kita lewati, itu bukan berarti Tuhan sedang main-main sama hidup kita. Tuhan punya tujuan buat hidup kita. Kalau hari ini kita gak ngerti, hari ini kita gak tahu, itu bukan berarti Tuhan gak tahu. Dia tahu apa yang sedang dia kerjakan. Kita gak tahu, tapi Tuhan tahu. Allah selalu memiliki tujuan. Sebuah kesadaran bahwa Tuhan punya tujuan, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Itu yang seharusnya membuat kita semakin bisa bersyukur sama Tuhan. Bersyukur bukan berarti keadaan kita jadi lebih baik. Bersyukur bukan berarti keadaan kita jadi lebih mudah. Bersyukur karena Allah gak pernah melepaskan kita. Itu yang harus kita syukuri. Ada banyak hal orang bilang bahwa bersyukur kalau keadaannya udah baik. Bersyukur kalau keadaannya sudah menjadi lebih sesuai seperti apa yang kita pengen. Tapi saya mau bilang bahwa bersyukur itu karena Allah gak pernah tinggalin kita. Bersyukur karena Allah gak pernah lepaskan kita. Ada satu ayat Paulus mengingatkan kita semua. Filipi 4 ayat yang ke-6 saya bacakan buat saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya suka ada kata khawatir, ada kata syukur. Karena kenyataannya gini saudara, kita gak bisa mengucap syukur waktu keadaan kita khawatir. Setuju? Pada saat kita khawatir, kita gak mungkin bisa bersyukur. Karena gini, khawatir dan bersyukur gak bisa dilakukan pada saat yang bersamaan. Setuju? Kita akan memilih apakah kita akan khawatir, apakah kita akan bersyukur. Kita gak bisa mengerjakannya bersama-sama. Maka keputusan kita untuk menyerahkan apa yang sedang kita khawatirkan, apa yang sedang kita hadapi. Kita gak bisa bersyukur dan khawatir pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya kita perlu memilih. Karena harus diakui gini, kita kadang gak bisa menghindari apa yang namanya khawatir, apa yang namanya ketakutan. Setuju? Dia datang begitu saja dan kita langsung khawatir. Kita khawatir waktu anak kita sakit, kita khawatir waktu bisnis kita gak bagus. Kita banyak hal yang kita takutkan ke depan. Makanya ini, hadirnya kekhawatiran seringkali tidak terelakkan. Tapi hidup dalam kekhawatiran yang terus-menerus adalah pilihan. Kita gak bisa sekali lagi menghindari apa yang namanya kekhawatiran. Dan ayat ini bilang janganlah engkau khawatir, bukan berarti kita gak boleh khawatir sama sekali. Ayat ini bicara tentang kekhawatiran yang terus-menerus. Kita hidup dalam kekhawatiran terus-menerus. Dan ayat ini mendorong kita gini, ayo doa, ayo serahkan permohonanmu kepada Allah. Waktu kita takut, waktu kita khawatir, Paulus bilang, ayo datang sama Bapa, datang sama Tuhan. Karena keputusan untuk hidup dalam kekhawatiran atau enggak, itu adalah pilihan buat kita. Itu adalah pilihan apa yang harus kita lakukan. Makanya ini Daud mengingatkan kita. Daud juga mengingatkan Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Waktu kita takut, waktu Daud takut, dia tahu kepada siapa dia harus pergi. Kepada siapa dia harus menghadap. Saya berharap kita bisa belajar, bisa merenungkan ini. Bahwa kita nggak bisa menghindari apa yang namanya kekhawatiran, apa yang namanya ketakutan. Tapi kita bisa memutuskan untuk datang kepada siapa. Karena seringkali krisis membuat kita datang sama Tuhan. Betul saudara? Ya waktu keadaan-keadaan lagi oke, semuanya baik. Gak tahu dengan saudara. Kadang kita suka lupa sama Tuhan.
Tapi waktu keadaannya sulit, keadaannya susah, kita mulai datang sama Tuhan, kita mulai menghadap Tuhan, kita mulai mengejar Tuhan. Kita akan lihat satu cerita di perjanjian baru. Di Markus 5 ayat 21 sampai 23. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Untuk mendapatkan gambaran, Yairus adalah seorang pemimpin kepala rumah ibadat. Tapi pada zaman itu pemimpin rumah ibadat bukan tentang pemimpin agama saja, itu bicara tentang pejabat kota. Dia punya segalanya, dia punya jabatan, dia punya banyak uang mungkin ya, dia punya kekuasaan dan lain-lain. Dia punya semua. Tapi ada satu hal yang saya suka dengan kata, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia begitu merendahkan dirinya dan dia melupakan apa yang dia punya. Apa yang dia bisa andalkan, dia lupakan semuanya. Karena dia sadar gini loh, untuk menyembuhkan anaknya, dia gak mampu. Segala miliknya, segala apa yang menjadi kekuasaannya gak bisa menyembuhkan anaknya. Dia perlu Tuhan dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita. Kalau hari-hari ini kita punya banyak hal yang bisa kita andalkan. Ada banyak hal yang mungkin kita banyak uang, kita banyak kekuasaan dan lain-lain. Tapi saya mau bilang gini loh. Ada waktu-waktu tertentu di mana apa yang kita punya itu gak bisa menolong kita. Ada saat-saatnya cuman Tuhan yang bisa menolong kita. Ayo renungkan itu. Pada saat-saat itu kita hanya perlu Tuhan. Seringkali kita sombong, seringkali kita berpikir bahwa saya bisa lakukan semuanya tanpa Tuhan. Tapi saya mau bilang kita adalah manusia terbatas. Amin. Kita perlu Tuhan. Gak bisa kita menyelesaikan semuanya. Tapi cerita ini menjadi sangat menarik buat saya di ayat yang ke-35 saudara. Markus 5 ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ceritanya jadi buat saya lebih menarik karena gini loh. Yairus itu baru percaya sama Yesus. Waktu dia memohon, tersungkur, dan Yesus menanggapi, dia berangkat. Tapi di tengah perjalanannya ada suara-suara yang membuat imannya goyah. Kan kalau mau jadi sederhananya gini saudara. Udah anak lu udah mati, udah ngapain? Udah telat. Udah gak mungkin bisa. Dalam perjalanan kehidupan kita sering mendengar suara-suara itu saudara. Suara-suara yang sepertinya melemahkan iman kita. Suara-suara sepertinya yang bilang gini, lu gak mungkin berubah, suamimu gak mungkin berubah. Dia tetap selingkuh selamanya, bisnismu tetap hancur selamanya, udah gak mungkin keadaan ini. Ada banyak hal yang membuat kita sepertinya terjebak dengan pikiran-pikiran kegagalan, pikiran-pikiran dosa dan itu semua menghambat kita buat maju. Ada suara-suara yang melemahkan kita, yang membuat kita gak bisa bergerak bersama dengan Tuhan. Ada suara yang pada akhirnya membuat kita, iyalah gue gak bisa apa-apa, gue gagal. Keluarga saya gak bisa dipulihkan. Apapun yang saya kerjakan udah gak mungkin berhasil. Ada banyak hal yang membuat kita lemah pada akhirnya karena suara-suara itu yang kita percayai. Karena suara itu seringkali muncul di tengah perjalanan hidup kita yang membuat iman kita jadi goyah. Yang membuat kita menjadi meragukan apa yang firman Tuhan katakan. Ini semua seperti penjara, seperti orang-orang yang menuduh. Karena harus diakui bahwa ada banyak orang-orang terdekat kita mungkin yang sepertinya merendahkan kita. Betul saudara? Ya, mungkin orang tua kita atau mungkin teman kita, atasan saudara. Mungkin bilang, gak mungkin lu gak mungkin berhasil, lu gak mungkin bisa. Lu kan dulu dosanya udah bikin kekacauan, lu kan dulu banyak bikin kesalahan. Saya cuma mau bilang bahwa kegagalan kita di masa lalu
bukan berarti selamanya sepanjang umur hidup kita, kita menjadi orang yang gagal. Setuju saudara? Kesalahan yang kita buat di masa lalu bukan berarti selamanya kita akan salah dan selamanya kita akan hidup dalam kekecewaan, selamanya kita hidup dalam penyesalan. Selama kita mau datang sama Tuhan, kita tahu menghadap kepada siapa, kita aman dalam Tuhan. Ayat ini seharusnya memberi kita kelegaan. Buat saya pribadi, ayat ini memberi kelegaan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada banyak orang yang hidupnya tertuduh karena kesalahan dan dosa-dosa dia di masa lalu. Dia merasa bahwa dosa itu akan terus ada, terus mengikutinya. Akan menjadi sebuah hal yang menakutkan yang membuat dia berhenti untuk melakukan sesuatu yang baik bersama dengan Tuhan. Dia udah merasa bahwa gua gak bisa ini. Saya sering ketemu orang itu, bahwa ada orang-orang yang hidup dalam penyesalan, hidup dalam aduh gua salah ambil keputusan. Tapi saya mau bilang biarlah ayat ini memberi kelegaan buat kita semua. Ayat ini bisa memberi kita sesuatu yang baru, bahwa gini loh, Tuhan bisa menyiapkan sesuatu yang baru di depan. Amin. Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang baru di depan. Tapi ada banyak suara yang menarik kita ke masa lalu. Yang membuat kita sepertinya berhenti. Mungkin pertanyaan sederhananya, suara siapa yang mau kita dengar hari-hari ini? Suara siapa yang mau kita dengar? Dan ini yang Yesus lakukan buat Yairus. Ayat yang ke-36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Sebuah kata-kata yang memberikan semangat buat Yairus. Saya yakin kata-kata itu memberi kekuatan yang baru buat Yairus. Setelah mendengar perkataan yang tadi, udah telat, anakmu udah mati. Tapi Yesus bicara tentang hal yang berbeda. Jangan takut, percaya saja. Suatu perkataan yang membangkitkan semangat. Saya berharap itu juga yang Yesus katakan buat saudara dan saya saat ini. Amin saudara. Saya nggak tahu keadaan saudara, ketakutan saudara, kekhawatiran saudara. Atau mungkin ada suara-suara yang begitu menghakimi kehidupan saudara. Yang sepertinya mengutuki bahwa saudara nggak akan pernah berhasil, saudara nggak akan pernah berubah. Tapi saya mau bilang siang ini, jangan takut, percaya saja. Tapi perenungannya suara siapa yang mau kita dengar? Apakah kita sedang mempercayai apa yang orang-orang lain katakan tentang hidup kita? Atau kita mau mempercayai janji Tuhan? Apakah kita mau percaya bahwa dalam Tuhan kita adalah ciptaan yang baru. Kita adalah ahli waris, kita adalah anak Allah. Ada banyak janji Tuhan yang membuat kita menjadi berharga di hadapan Tuhan. Tapi berbeda kalau kita mempercayai suara-suara yang melemahkan itu. Saya berharap kita bisa punya pilihan dalam hidup kita. Suara siapa yang akan kita dengar? Kalau kita kembali ke cerita tentang Yairus, Markus 5 ayat 38 sampai 40. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Sudah bisa bayangkan suara-suara yang diterima oleh Yairus, kejadian yang diterima oleh Yairus. Pertama bilang udah telat, anak lu udah mati, udah gak bisa. Dan ini yang kedua, mereka menertawakan. Ada banyak suara yang hari-hari ini mungkin menertawakan pertobatan saudara. Sampai hari ini saya masih suka ditertawakan. Dengan masa lalu saya yang gak karuan. Ada orang-orang yang ya kok lu bisa bertobat. Mereka gak pernah yakin dengan pertobatan saya. Gak apa-apa juga saudara. Yang penting Tuhan yakin dengan pertobatan saya. Amin saudara. Tapi gini loh. Dalam perjalanan kekristenan kita. Dalam perjalanan iman kita. Kita akan selalu menemukan suara-suara yang melemahkan. Suara-suara yang menertawakan kita yang sepertinya gak mungkin. Lu udah gak mungkin.
Saya sering ketemu orang tua yang selalu menghakimi anaknya, nggak mungkin. Saya pernah mendampingi seorang anak muda, dia narkoba saudara. Papahnya memvonis seperti itu. Lu udah nggak mungkin jadi apa-apa. Saya cuman pegang salam anak itu dan bilang, Om percaya sama kamu. Kamu pasti bisa berhasil. Dan dia nangis dan dia bilang, terima kasih Om. Ada banyak gini loh. Kita nggak percaya waktu orang lain bertobat. Kita nggak percaya bahwa untuk suami kita bisa berubah. Kita nggak percaya orang tua kita bisa berubah. Kita nggak percaya bisnis kita bisa berhasil. Dalam perjalanan kita seringkali kita mendengar suara-suara yang melemahkan. Suara-suara yang menertawakan. Tapi saya suka responnya Yesus. Maka diusirnya semua orang itu. Ada kalanya kita perlu pergi dari lingkungan-lingkungan yang melemahkan kita. Ada kalanya kita perlu pergi dari orang-orang yang mungkin akan membawa kita gak kemana-mana. Yang menarik kita kepada masa lalu. Yang mengingatkan kita lagi akan dosa. Mengingatkan kita lagi akan kelemahan. Saya mau bilang, ayo tinggalkan semua itu. Tinggalkan semua itu. Saya berharap cerita tentang Yairus. Yairus pada akhirnya anaknya sembuh. Anaknya bisa bangkit kembali. Saya berharap itu juga yang akan kita alami. Itu juga yang akan Yesus lakukan buat kita. Kita menjaga diri kita dari suara-suara yang melemahkan. Kita sedang menjaga dari suara-suara yang membuat kita jatuh. Tapi biarlah kita boleh percaya apa yang Yesus katakan sama Yairus. Janganlah takut, percaya saja. Saya berharap kita bisa belajar sesuatu hari ini. Ini perenungannya. Kalau saya ringkas cerita tentang Yairus, ini ringkasannya. Suara, pilihan, dan konsekuensi. Kita nggak bisa membatasi orang bicara hal-hal yang buruk, yang melemahkan dalam hidup kita. Setuju? Kita nggak bisa membatasi mereka. Kita nggak bisa melarang mereka. Mereka ngomong begitu saja. Ada situasi-situasi mungkin yang muncul begitu saja. Kita nggak bisa melarang mereka. Tapi saya mau bilang gini, kita diberi kuasa untuk memilih. Kita diberi kuasa untuk menentukan pilihan dalam hidup kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita mendengar suara yang salah, kita menentukan pilihan yang salah, dan kita akan menerima konsekuensi yang baik. Gak usah ngimpi saudara, gak mungkin hal itu terjadi. Waktu kita mempercayai suara-suara yang salah, waktu kita mempercayai apa yang melemahkan hidup kita, gak heran pilihan-pilihan hidup kita akan menjadi salah tuh. Dan saya mau bilang, setiap pilihan selalu punya konsekuensinya. Kita nggak bisa bilang bahwa kita akan mendapat konsekuensi yang baik waktu kita membuat pilihan yang buruk dalam hidup kita. Nggak mungkin saudara. Saya berharap ini yang menjadi perenungan buat kita. Suara yang kita dengar, suara yang kita percaya itu akan menentukan pilihan-pilihan hidup kita. Dan kita akan menikmati konsekuensinya. Ayo pikirkan itu. Apakah kita mau mempercayai suara-suara itu? Atau kita mau mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Kesadaran ini penting karena suara yang kita dengar dan kita percaya akan menentukan pilihan-pilihan kita. Dan saya mau bilang bahwa kita diberi kuasa untuk membuat pilihan. Dan biarlah perkataan Yesus sama Yairus itu boleh Yesus katakan buat kita semua. Jangan takut, percaya saja. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan.